Kita mulai ya Bang ya. Ya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah para pendengar pencinta Anas Radio yang berbahagia, di pagi yang cerah ini kita berjumpa lagi di acara kesayangan kita bersama Bincang Usaha Mandiri bersama Bang Andri Matsa, Super Trainer. Nah, melanjutkan pembahasan yang kemarin, pertemuan kali ini mungkin sebagian pendengar sudah mengetahuinya ya. Tema kita kali ini yang kita angkat, insya Allah, ayo start investasi sekarang. Kalau kemarin kita bahas tentang ayo start bisnis sekarang, kalau yang sekarang investasinya. Nah, juga para pendengar Anas Radio, bagi yang ingin bertanya jangan telat ya, jangan terlambat. Nanti kalau terlambat rugi. Jadi dari sekarang mulai disusun aja pertanyaan-pertanyaan, bisa lewat chat box kami di Anas Radio atau di via YM ya. Baik, sekarang kita sapa dulu nih Bang Andri. Bang Andri, assalamualaikum, apa kabarnya nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Nabi Khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah, seger sekali suaranya nih kayaknya nih. Alhamdulillah, selalu semangat kita ya. Alhamdulillah Bang, kayak bisa kapan ya Bang ya? Bisa aja. Siap. Ya. Kita bahas ini ya Bang ya, ayo investasi sekarang ya Bang ya. Betul. Ayo start investasi sekarang. Ya, setelah yang kemarin ayo bisnis, sekarang investasi. Masya Allah, ini kayaknya pembahasannya bakalan menarik banget nih. Nah, para pendengar Anas Radio, makanya kita mulai aja ya Bang ya. Langsung silakan. Ya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Apa kabar para pendengar Anas Radio di seluruh negeri, kaum muslimin dimanapun kita berada? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan karunia dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita terus istiqomah di atas Islam dan tentunya di atas sunnah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Segala puji bagi Allah. Pada pertemuan yang telah lalu, Bang Andri Abu Umar telah memberikan share sedikit tentang materi yang bertopik ayo start bisnis sekarang, di mana ya kita telah membagi sesuatu yang selalu semangat ya, sehingga kita berani untuk memulai usaha kita. Jangan lagi kita menunda-nunda usaha ya, jadi kita harus 5B. Ingat materi yang pekan yang lalu itu, harus berani ya, bermimpi, nah berani juga memulai, berani memulai usaha kita ya, lalu juga berani merantau ya, berani gagal dan berani sukses. 5B. Nah, untuk materi hari ini share di investasi. Nah, subhanallah, tentu investasi yang dimaksud dalam dunia entrepreneurship itu dibagi dalam dua sudut pandang yang luas. Ya, jadi investasinya dalam sudut pandang entrepreneurship itu dibagi dalam dua sudut pandang yang luas. Yang pertama, sudut pandang secara umum. Dimana kalau kita berbicara investasi, sudut pandang secara umum, investasi itu tidak hanya sekedar investasi yang namanya investasi uang. Ya, investasi duit kalau bahasa kita. Ya. Sehingga kalau tidak ada uang tidak bisa investasi. Kalau ada uang ada investasi. Nah, ini investasi yang sudut pandangnya sempit. Karena investasi itu luas sekali. Di mana kita bisa bekerja sama dengan orang lain, bisa menginvestasikan selain uang kepada bisnis orang lain. Kalau ternyata investasi kita itu ya apa yang kita punya ternyata bentuknya adalah skill, ya kita bisa berinvestasi ya. Bisa kan? Ternyata kita punya skill apa dalam berwirausaha, skill membuat makanan, ya nggak? Nah, skill membuat makanan itu kita bisa jual kepada, ya nggak, banyak para pemilik bisnis, ya nggak? Kita juga bisa jual skill kita, ya nggak, dengan berbagai macam skill kita itu kepada orang-orang
yang Masya Allah, yang memiliki bisnis di luar sana. Nah, ini kan investasi yang sifatnya luas. Atau investasi yang sifatnya ide. Ya, konsep-konsep bisnis. Ya, barakallahu fikum. Karena Bang Andri sendiri, Abu Umar, punya pengalaman. Ya, saya punya investasi yang sifatnya seperti ini. Ya, ada beberapa misalnya sahabat, ya, kaum muslimin yang menawarkan, ya karena mereka, barakallahu fikum, punya uang, ya enggak, tetapi bingung bagaimana cara membuat konsep bisnisnya. Nah, ternyata saya yang nggak ditawarkan oleh mereka untuk membuat konsep bisnis. Akhirnya kami bekerja sama. Ya, bekerja sama dan barakallahu fikum, nah ini berupa investasi dari ide-ide dan konsep-konsep bisnis yang saya punya. Akhirnya kami bekerja sama dan membuat bisnis itu sekarang dengan mengumpulkan antara Masya Allah investasi keuangan dan investasi yang berupa skill dan ide-ide kita. Nah, ini investasi yang sifatnya luas. Yang sifatnya luas. Tidak hanya tergantung dengan yang namanya uang dan uang semata. Ya, barakallahu fikum. Nah, lalu kalau kita berbicara investasi yang sifatnya ini sempit, yang mungkin orang-orang sekarang ya cenderung kalau berbicara investor itu adalah investasi uang ya. Karena memang di teori entrepreneur, investasi itu adalah di kuadran keempat. Setelah kuadran pertama yaitu kita bekerja untuk orang lain, ya employee namanya. Kuadran kedua yaitu kita bekerja untuk diri kita sendiri, namanya self employee. Ada kuadran ketiga di sebelah kanan, ya nggak, di teori entrepreneur itu, yaitu kita membuat bisnis sendiri. Itu kuadran ketiga, namanya business owner. Dan ada yang keempat yang disebut dengan investor ini. Nah, ya, jadi dia sebenarnya tidak memiliki bisnis, tetapi dia Masya Allah memiliki keuangan dan yang semisalnya, lalu dia investasikan kepada orang lain. Nah, orang yang punya modal seperti ini, dia kadang-kadang dibangun pada beberapa tingkat. So, kadang-kadang orang yang memiliki uang itu macam-macam ya sifatnya ya. Yang pertama bisa jadi disebutkan di dalam buku-buku para pengusaha. Ya, investor yang pertama itu sifatnya yang dia memang menginvestasi pada bisnis itu adalah hasil dari uangnya sendiri, uang tabungannya sendiri. Jadi disebut di dalam ilmu entrepreneur itu, nah ya, ilmu entrepreneur adalah namanya tingkat investor penabung. Nah, jadi misalnya Bang Andri mempunyai tabungan. Apakah tabungan karena saya bekerja, tabungan karena saya memang menabung dari sejak saya kecil. Saya tabung terus selama 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, ternyata punya nilai sekian dan akhirnya kepikiran untuk membuka bisnis, kan begitu. Ini namanya investor tingkat pertama, tingkat penabung namanya. Karena banyak yang seperti ini para pendengar Anas Radio kaum muslimin dimanapun kita berada. Ya, kalau kita betul-betul mencari networking, banyak di kalangan kaum muslimin yang mereka itu punya uang tapi bingung ingin membuat apa. Ya, nah biasanya yang seperti ini banyak kita dapatkan di kalangan para pekerja atau di kalangan pensiunan, teman-teman kita di pensiunan karyawan atau mau mendekati karyawan. Banyak sekali di karyawan-karyawan, apakah itu perusahaan negeri, apakah swasta, BUMN atau swasta. Makanya mereka bikin program-program pelatihan kewirausahaan kan sebelum pensiun. Kenapa? Karena itu pentingnya, mereka punya uang, tetapi bingung ingin, berinvestasi kemana. Sedangkan kan tidak punya skill, misalnya begitu. Nah ini Bang Andri juga sering diundang untuk memberikan pelatihan-pelatihan seperti ini di perusahaan seperti PT Telkom, dan semisalnya daripada itu. Jadi mereka pensiunan ini setiap tahun itu bisa ratusan. Dan uang pensiunan ini bisa ratusan juta juga. Yang mulai dari sekian puluh sampai ratusan juta. Ya, sesuai tingkat level calon pensiunan kan. Dan mereka ini merasa kebingungan. Nah, ini kan calon, peluang investor. Dan biasanya kebalikannya, seperti anak-anak muda, para mahasiswa, itu punya ide tapi nggak punya duit, ya. Kan begitu. Nah, punya ide ya, karena, tapi duitnya tak ada. Nah, orang yang seperti ini harus disinergikan, disinergikan. Makanya penting materi Ayo Start Bisnis dengan Ayo Investasi sekarang. Jadi ini tingkat yang pertama. Lalu yang berikutnya, ada orang itu yang dia berinvestasi, namanya tingkat investasi yang kedua, namanya pinjaman. Mungkin dia punya uang itu adalah hasil dari meminjam dari orang lain.
Ini apakah meminjam dari keluarganya atau meminjam dari siapa secara personal atau lembaga. Nah, yang sifatnya adalah ya pinjaman. Nah, ini juga kita bisa lihat banyak sekali orang-orang yang berinvestasi dari sudut pandang seperti ini. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi ada tingkat-tingkat investor itu berbeda-beda. Ya, sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Yang secara umum itu bisa skill, bisa ide, ya enggak. Bisa juga investasi itu hanya sekedar tempat atau alat atau logistik, dan bisa juga yang sempit seperti keuangan yang kita bicarakan sekarang. Ya, saya kembalikan dulu ke Akanda, nanti kita bahas lebih detail, siapa tahu ada sharing dan tanya jawab dari para pendengar Anas Radio. Ya. Ya. Masalah itu ya, masalah investasi antara sekarang atau pertimbangan gitu lah. Jadi kadang kalau kita mulai sekarang takutnya itu jadi gegabah gitu kan dalam memulai sesuatu, mungkin karena persiapannya dan kita belum survei terlalu banyak detail tentang bisnis yang akan kita terjuni gitu kan. Nah, itu gimana Bang? Antara sekarang gegabah atau agak nanti-nanti tapi hati-hati gitu loh Bang. Gimana Bang? Baik. Ya, jadi ini memang bedanya tipis ya antara perkataan hati-hati sekarang dengan perkataan yang tadi gegabah. Nah, namun kita bisa meminimalisir ya, kan dalam bahasa entrepreneur itu namanya calculated risk. Ya, calculated risk itu resiko yang terkalkulasi namanya. Bahasa akademiknya entrepreneur. Jadi memang di mana yang risiko. Ya, jangan bisnis hidup ini berisiko. Siapa yang mau hidup, resikonya adalah meninggal kan begitu. Ya. Tapi misalnya orang ya nggak mau hidup nggak mau mati ya jangan hidup kan begitu kira-kira. Ya. Nah sama dengan yang namanya kita berwirausaha, para pendengar Anas Radio. Kalau ingin berwirausaha, berinvestasi, tidak ada resikonya, ya nggak? Itu ya sudah tidak usah berinvestasi, tidak perlu berbisnis. Jadi semua investasi atau semua entrepreneur atau bisnis itu semuanya berisiko. Hanya perbedaannya kecil atau besar. Betul. Jadi bahasanya kita, ya nggak, bahasanya para pakar bisnis, para motivator bisnis adalah meminimalisir resiko. Nah, itu disebut dengan calculated risk, resiko yang terkalkulasi. Nah, bagaimana caranya? Resiko yang terkalkulasi ini, nah ini ada tingkatan yang ketiga, tadi belum selesai Bang Andri. Ya, jadi tingkat investor ini, yang ketiga disebut investor pandai namanya. Ya, investor pandai ini tidak hanya sekedar menginvest aja, mana yang kelihatan peluang dia buka, mana yang kelihatan peluang dia tanam uangnya. Tidak hanya sekedar itu para pendengar Anas Radio. Investor pandai itu dia bisa melihat ya mencocokkan antara uang yang dia punya dengan peluang yang ingin dia tanamkan uangnya tersebut, kan begitu. Nah, jadi yang harus dia ketahui yang pertama ini unsur unsur produknya, unsur bisnisnya. Jadi kalau bahasa Bakti ada 3 knowledge namanya. Nah, ini yang harus para pebisnis, investor ya kalau dia ingin membuka usaha. Yang pertama namanya business knowledge atau produk knowledge. Jadi seorang investor itu harus sangat paham secara detail bisnis yang ingin dia tanamkan investasinya di sana. Ya, jadi harus tahu dia. Kan seperti tadi kan, apakah ini bisnis akan prospek di tempat tersebut, ya enggak? Atau punya ya masya Allah keuntungan yang pas dengan apa yang dia tanam, baik secara waktu maupun secara nilai. Nah, ini namanya product knowledge. Karena jangan tergesa-gesa. Nah, jangan cuma asal-asalan kan. Lalu yang berikutnya adalah customer knowledge. Jadi konsumennya. Jadi bisa jadi kita cuma ya enggak disebutkan orang ya prospek produknya prospek. Tetapi mungkin konsumennya belum begitu terbentuk di daerah kita tersebut kan begitu. Ya jadi kita pun menganalisa customer di mana kita berada. So bisa jadi di kota itu sudah ramai dibicarakan orang, tapi mungkin di daerah pedesaan, di kota-kota kecil, produk itu belum begitu terkenal, sehingga kalau kita berinvestasi secara gegabah bisa jadi ya masya Allah bisa jadi
bisa jadi tutup dan bangkrut, ya nggak, gagal investasi kita tersebut. Begitu kira-kira, Kanda. Ya, jazakallahu khair Bang. Sedikit ada pertanyaan nih Bang yang udah masuk nih Bang nih. Ya. Dari Satria Erlangga, Sarjana Teknologi Pertanian. Penanya setia nih Bang ya, ini Bang ya. Ya sekali. Setia emang ya. Mas Kanda dan Mas Andri, barakallahu fikum, mau tanya-tanya mas-mas semua. Tadi Bang Andri bilang tidak takut gagal. Nah, terkadang sulit menanamkan dalam jiwa kita kalimat yang baik itu. Kadang sekarang ada, besok sudah hilang lagi. Nah, solusinya gimana Bang? Ini pertanyaan yang lalu Bang, yang belum dijawab nih Bang ya. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Baik ya. Iya. Jadi Al-Ah Satria Erlangga, sahabatku ini, semoga Allah merahmati antum dan keluarga. Jadi di Jakarta ini ya, beliau ya, lagi di Depok ya? Di Jakarta ini? Di Jakarta Bang, di Jakarta ini. Bukan di Depok Pusat. Iya. Ini sudah bicara soal mindset, motivasi. Nah ya, jadi bukan soal bisnisnya, diubah cara berpikir. Memang otak kita itu, ya Al-Ah Satria Erlangga dan para pendengar Anas Radio, jadi otak kita itu kan ada otak besar dan otak kecil namanya. Ya enggak? Karena ada otak besar, ada otak kecil kan, ya fungsinya. Otak kecil ini dia apa namanya? Otak kecil ini dia punya 4 cara kerja. Otak kecil kita ini, ya sistem limbik ini punya 4 cara kerja. Cara kerja yang pertama positif namanya. Cara kerja yang kedua persisten. Nah jadi kadang-kadang yang namanya kata-kata positif itu perlu diucapkan dan diulang-ulang. Nah jadi diucapkan dan diulang-ulang. Ya, ya kayak kita sholat saja. Sholat itu kan kita ulang. Iya betul. Kenapa sholat ini apa hikmah secara sudut pandang ilmu Bang Andri motivasi ya. Jadi kenapa diulang-ulang 5 kali dalam sehari, belum ditambah sholat-sholat sunnah, ya nggak? Diulang setiap hari dan itu adalah kewajiban. Karena memang kata-kata motivasi itu, ya kalau dia cuma sebentar, ya nggak, tidak lebih dari 3 kali, ya nggak, itu bisa hilang keesokan harinya. Makanya kita perlu coba, Kanda, ya nggak, kadang-kadang kita pagi, ya kita ucapkan kata-kata positif. Saya pasti bisa, saya pasti bisa. Itu akan terasa. Karena dalam otak kecil ini, apa namanya, motion create emotion. Jadi kata-kata yang semangat, ya enggak, gerakan yang semangat itu menciptakan motivasi pada diri kita. Jadi kalau misalnya kalimat yang tadi tidak takut gagal itu apa namanya kita hanya ucapkan sekali saja, tidak kita ulangi keesokan harinya, ya enggak, tidak kita persistenkan, maka dia akan hilang dengan cepat, hilang dengan sendirinya. Begitu. Jadi kalau Bang Andri sarankan solusinya harus selalu diulang-ulang setiap hari. Ya, kata-kata semangat itu penting. Makanya kita lihat di berbagai perusahaan besar, ya perusahaan besar misalnya Bang Andri sebutin, kalau misalnya Kanda dan para pendengar Anas Radio, kalau masuk perusahaan selevel misalnya siapa? Astra, ya enggak. Kalau kita masuk kantor pusatnya itu ada tempelan kata-kata semangat kan? Iya betul. Sampai dia bingkai, di bingkainya di sebelah kirinya, di ruang tamunya itu. Yang di ruang tamunya. Bahkan kalau ingin memulai rapat, ya enggak, ya para karyawan-karyawan ini, ya enggak, dia ada istilah bahasa kita itu ada yel-yel, ada kata-kata penggugah semangat terlebih dahulu. Dan ini memang penting. Karena semangat itu tidak hanya sekedar sesuatu yang sifatnya ada di pikiran saja. Kadang-kadang perlu dia diucapkan dan perlu dia diulangi secara terus-menerus, tertanam terus pada diri kita. Masya Allah. Lalu yang berikutnya, selain masalah komunikasi, yang tidak kalah pentingnya adalah orang-orang yang di sekitar kita. Jadi bisa jadi orang yang di sekitar kita itu tidak semangat, maka kita yang semangat akhirnya cepat atau lambat 2-3 hari, sepekan 2 pekan, semangat itu akan mengendur pula. Begitu kira-kira kan? Ya, Masya Allah. Baik. Kayak bang. Ya. Ini ada satu lagi penanya yang setia juga nih, pendengar yang setia, dari Abu Ahmad Siraj di Makassar. Bang Abu Umar, kalau di kampung atau desa, saya melihat investasi yang berhasil adalah investasi berupa membeli tanah, baik berupa sawah atau kebun. Kini harganya melangit. Nah, sekarang saya lagi tinggal di kota. Kira-kira investasi apa yang cocok di kota? Saya ingin berhasil seperti orang di desa yang mana kini investasinya telah berhasil, Bang. Gitu, Bang. Iya, barakallahu fikum ya. Alhamdulillah, memang kita harus banyak jalan-jalan ya. Kita bisa melihat
ya berbagai jenis investasi negeri kita, baik itu di kota maupun di desa ya. Abu Ahmad Siraj, saudaraku di Makassar, semoga Allah menjaga dan melindungi antum di sana. Jadi kalau di kota, ya dia bisa sifatnya seperti ini. Hanya kadang-kadang untuk kota yang levelnya besar, ya kita kan sulit mencari tanah yang luas kan, ya. Misalnya kayak kita di Jakarta atau di Bandung, kita tidak bisa mencari yang lapangan tanah yang sangat luas. Iya. Ya. Kalau di desa, di kampung, di ujung Sulawesi sana atau ujung Kalimantan, seperti Asirot di Makassar, kita bisa cari yang kebun yang masih luas, berhektar-hektar. Nah, tetapi bagaimana kalau tempatnya seperti di Jakarta dan di Bandung? Yang nggak ada lagi berhektar-hektar di tengah pusat kota, di sebelah Monas atau di sebelah Gedung Sate, ya nggak, di Provinsi Jawa Barat atau di Kota Jakarta. Iya, malah kita akan dimarahi, dilarang oleh negara ya kan? Karena subhanallah tidak terbeli lagi itu tanah sebelah Monas atau sebelah Gambir ya. Barakallahu fikum. Jadi mungkin kalau di kota dia sifatnya ya nggak, dia naik ke atas. Jadi kalau di desa horizontal, di kota itu vertikal. Di kota itu kan vertikal. Makanya kita lihat para pengusaha di tengah kota, Abu Ahmad Siraj, ya dia bisa misalnya mengkapling ruko-ruko, ya enggak? Nah, ruko-ruko di berbagai toko, pasar, plaza, mall, ya enggak? Bisa di lantai 1. Jadi naiknya ke atas kalau orang kota itu. Bahasa kita. Tapi kan sudah sempit. Ya enggak? Jalan aja, Masya Allah, udah sekarang banyak pelebaran-pelebaran jalan kan? Nah, jadi yang sifatnya seperti itu. Jadi naik ke atas, mungkin di ruko lantai 2, ruko lantai 3, bahkan kadang-kadang di lantai bawah, di basement, ya enggak? Nah, mungkin di sini letak investasi kita bentuknya. Mungkin dia bukan berupa tanah, tapi bisa berupa lantai-lantai, ya enggak, rumah toko, ya mall atau plaza seperti itu, ya enggak? Atau bahkan teras-teras tempat yang bisa kita ajak kerjasama kan? Ya ini investasi-investasi di tengah kota, berbeda tentu di daerah, ya enggak? Jadi sawahnya itu sudah berbentuk ruko. Tidak bisa kita pindahkan sawah itu di tengah Monas atau di tengah kota Bandung ya. Barakallahu fikum. Begitu kira-kira. Namun insya Allah sifatnya itu sama. Hanya peluangnya mungkin berbeda. Kalau di kebun di desa, ya kita bisa tanamkan sesuai dengan kebun di mana kita berada. Kita cocokkan dengan kontur tanah kan, jenis tanah. Nah, ini Masya Allah sudah Al-Asatri Erlangga yang jago di sini kan. Ya, barakallahu fikum ya nggak. Mungkin kalau yang tanah yang cocok untuk jenis sayur-sayuran, ya kita buka bisnis sayur-sayuran. Kalau yang cocoknya buat pohon-pohon seperti karet dan sebagainya, yang seperti itu. Karena kan tanah-tanah berbeda-beda jenisnya. Seperti misalnya Bang Andri di Bangka Belitung. Ya, kalau sawah di sana tidak cocok. Ya, karena tanah-tanah di daerah-daerah pertambangan itu bahan tambangnya sangat tinggi. Kalau ditanamin tumbuh-tumbuhan atau seperti tanaman seperti padi atau jagung, ya 1 pekan kemudian akan mati. Maka bisnis padi, bisnis jagung tidak cocok di tanah tambang timah seperti di Bangka Belitung kan begitu. Tapi cocok misalnya sahang, lada atau karet dan yang semisalnya. Nah, begitu kira-kira. Jadi beda di kota yang investasinya dengan di desa. Nah, namun sifatnya sama insya Allah. Ya. Alhamdulillah tuh Abu Ahmad Siraj di Makassar. Alhamdulillah kan. Sudah dijawab, mudah-mudahan puas dengan jawabannya. Lanjut nih Bang ya. Ada pertanyaan lagi nih Bang dari sebelah saya kayaknya nih Bang. Dari Abu Ayas di Cipayung Bang. Oh, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Ini kayaknya kecamatan yang diambil nih Bang Cipayung. Bang Andri, bagaimana misalnya bila kita ingin investasi di bidang pasar saham? Apakah ada tips dan triknya Bang? Monggo Bang. Masya Allah. Ini pertanyaannya, barakallahu fiik. Baik, Abu Ayas di Cipayung. Cipayung nih Jakarta ya? Jakarta. Cipayung Jakarta Timur ya? Jakarta Coret juga ya Bang ya? Jakarta Timur. Ya, alhamdulillah. Jadi memang kan kalau kita intinya sebenarnya kan kalau kita berinvestasi di tempat-tempat seperti itu, ya, selain yang pertama yang harus kita ketahui, ya tentu kita berbisnis itu harus syar'i ya, sesuai dengan syariah agama kita. Lalu setelah ini yang ingin Bang Andri tanamkan itu bagaimana pengetahuan kita tentang ini korporasi. Jadi corporate knowledge. Ya kan, kalau kita di perusahaan-perusahaan seperti itu kan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sengaja sengaja menawarkan
saham, masya Allah, padahal mereka baru berdiri sebulan atau 2 bulan, ya nggak? Atau baru berada di pasar publik sebulan atau 2 bulan. Nah kita itu, ya nggak? Jangan sekedar ya jadi jangan gegabah ya, jangan gegabah dan yang semisalnya. Maka kita harus sangat paham soal ya corporate yang ingin kita masuki. Apakah dia corporate yang punya pengalaman panjang dalam dunia investasi dan bisnis, ya sehingga ya enggak, kita bisa meminimalisir kegagalan-kegagalan kita. Jadi corporate knowledge-nya yang harus diketahui. Ya barakallahu fikum. Jadi corporate knowledge ini, masya Allah, apakah perusahaan ini ada perusahaan yang tangguh, ya enggak, sistemnya kuat dan bisa dipercaya juga orang-orang yang berada di sistem tersebut. Nah, baru kita menginvestasikan uang kita di sana. Nah, kalau misalnya meragukan, ya masya Allah, karena banyak sekali yang melakukan penawaran bisnis seperti ini, investasi, tapi sekedar pencitraan, ya sekedar pencitraan. Setelah kita menanamkan kita, masya Allah, ya nggak, yang terjadi setahun kemudian ternyata perusahaan tersebut bangkrut, dan ini terjadi dalam berbagai bidang usaha. Jadi kita harus berhati-hati memahami corporate knowledge, ya nggak. Jadi yang dimaksud corporate knowledge itu, ya nggak, sudah berapa lama ini pengalaman dia dalam berbisnis mereka ini, ya nggak. Makanya kan ada di istilah dunia investasi itu ada perusahaan namanya perusahaan blue chip. Jadi perusahaan yang memang sudah perusahaan-perusahaan besar kan, seperti PT Telkom, seperti Astra dan yang semisalnya. Jadi bukan sembarang perusahaan, ya enggak. Jadi perusahaan yang kita lihat, oh ini perusahaannya namanya juga baru kita dengar. Nah ya, makanya kita harus cari tahu sampai detail tentang perusahaan tersebut. Begitu juga dengan sistemnya. Kadang-kadang dia secara produk bagus, tapi sistemnya, ya enggak, sistemnya yang mengakibatkan produksi dan pola keuntungan yang ada di sana itu tidak bagus buat investasi kita. Itu juga harus kita perhatikan, selain orang-orang yang percaya yang berada di perusahaan. Gitu kira-kira Kanda Ramah Bijaksana. Oh, jazakallah khair Bang Andri Matsa. Ya, baiklah para pencinta dan pendengar Anas Radio yang berbahagia. Ayo, yang mau tanya lagi, jangan terlambat ya, jangan terlambat, masih ada waktu sekitar 30 menit ke depan. Jadi, ayo terus tanyain aja, nggak usah malu-malu ya. Gratis, tanyanya gratis. Ya nih Bang, ini ada salah satu fans Anas Radio nih Bang nih, yang tadi datang ke studio pagi-pagi sebelum beliau berangkat ke kantornya ya. Dia berkunjung dan mungkin dia berjanji setiap Rabu akan datang ke sini Bang. Untuk nanya Bang ya. Siapa? Sebentar Bang, ini kejutan Bang ya. Jadi sabar aja Bang. Ya Bang, ayo Bung, silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akbar Abu Dias dari Cibubur, tepatnya di Pondok Rangon. Ana mau bertanya nih. Pengen bertanya, kebetulan ini tadi sempat mampir ke studio karena rindu juga nih. Alhamdulillah. Jadi langsung ke pertanyaan aja ya Bang Andri ini. Ya. Kita kan emang pegawai nih, karyawan ya. Jadi kira-kira pengen tahu sedikit nih kira-kira solusinya untuk bisa membentuk suatu teamwork yang solid gimana gitu dalam suatu perusahaan. Kebetulan perusahaan saya ini bergerak di bidang konstruksi ya, orangnya agak keras gitu lah karena di lapangan. Jadi gimana juga mengendalikan orang-orang yang berpikirannya keras gitu kadang gitu, gimana gitu untuk bisa melunakkan hati mereka gitu. Mungkin ada cara atau yang solusi yang baik menurut Bang Andri buat saya khususnya dan perusahaan saya umumnya. Ya, untuk sementara itu aja kali ya, jadi nanti mudah-mudahan bisa dijawab nih dan bisa terpecahkan masalahnya lah, ya kan, dan perusahaan saya bisa insya Allah menjadi berkembang dan baik ke depannya. Ya. Insya Allah. Oke, cukup segitu Bang Andri dari saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum. Akanda? Iya Bang.
Langsung aja ini. Langsung ya Bang, langsung. Ya, alhamdulillah ya di Cibubur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, nah kalau kita ini sudah berbicara manajemen sumber daya manusia ya, manajemen SDM, terutama di sudut pandang karyawan. Memang kalau kita, ya pengalaman Bang Andri mengkonsultasikan berbagai perusahaan, juga memberikan training SDM dan motivasi. Kadang-kadang memang tersebut istilah keras itu di karyawan atau di perusahaan. Namun keras pun, ya enggak, kata keras di dunia sumber daya manusia itu harus didefinisikan terlebih dahulu. Ya, sebab kalau dia keras, ya memang keras, yang pada orang-orang yang terciptakan keras, sifatnya keras. Misalnya kita sebut orang Batak itu keras, ya enggak? Ya, orang Batak ini keras, orang mana yang lagi disebut keras. Nah, ini memang kita tidak bisa merubah yang seperti ini. Ya, memang cara bicara mereka memang seperti itu. Ya, mungkin kalau di Jawa, di tengah-tengah orang Sunda, kalau bicara ya punten, kalau di sana nggak bisa. Ya, kalau di sana kan tidak bisa. Ya selembut-lembutnya juga nadanya nada 7 dan 8. Ya nggak beda dengan orang Sunda begini, yang nadanya memang sudah 3, 4 ya nggak. Ya, jadi nah yang seperti ini ya memang sudah dari asalnya kan. Ya, ya, bagaimana mungkin kita bisa? Karena mereka adalah orang-orang yang memang berbicaranya dengan nada yang keras, vokalnya yang besar, dan ya Masya Allah, emang ya asalnya, ya asal sukunya dan asal orangnya. Nah, namun kalau keras yang disebut di dunia manajemen sumber daya manusia, itu harus kita lakukan survei terlebih dahulu. Jadi coba yang saudaraku ini, jadi pimpinannya itu, manajer SDM-nya itu biasanya yang kita sarankan dia dibikin angket terlebih dahulu, ya nggak? Dibikin angket terlebih dahulu. Jadi artinya kita analisa. Jadi dia keras ini apakah keras yang bisa dirubah, ya nggak? Atau yang sifatnya kita kendalikan saja, yang sifatnya dikendalikan saja. Yang sifatnya dikendalikan tadi kan yang seperti tadi, ya nggak? Suaranya besar, nggak apa-apa. Orang yang suaranya besar itu malah terkadang pada kerjaan tertentu, pada bidang tertentu itu, Masya Allah, membutuhkan orang-orang yang suara vokalnya bagus. Jadi ini soal bagaimana kita menempatkan orang sesuai tempatnya, hikmah saja. Ya Masya Allah kan. Jadi ini kita kendalikan saja. Ya, kita kendalikan saja nah, orang yang seperti ini. Nah, kalau yang kedua, yang dia memang keras adalah sifatnya. Sifat itu artinya dia punya sesuatu karakter-karakter yang buruk, sehingga akan mengakibatkan produksi atau kinerja perusahaan menjadi terhambat gara-gara sifat yang keras ini. Nah, ini kan berbeda dengan yang pertama. Berarti yang seperti ini harus dilakukan training, ditransformasi. Nah, mungkin kalau bahasa Bang Andri, ya, bisa dilakukan berbagai teknik ya. Berbagai teknik itu yang pertama kita lakukan training motivasi ini yang seperti ini. Ya, kita lakukan training motivasi setelah kita melakukan analisa terlebih dahulu. Apakah kerasnya secara komunikasi, bicaranya tidak bisa diatur. Nah, ini bicaranya kita bisa ubah. Orang yang mungkin terlalu cepat, ya enggak, kita bisa atur, ya enggak, tingkat kelembutan dan tingkat intensitas dia berbicara. Bisa itu dari segi kekerasan ya komunikasi, ya enggak. Apa yang sifatnya Masya Allah, yang sifatnya ke karakter. Nah, kalau sifatnya karakter ini mungkin butuh program jangka panjang ya. Mungkin bisa dibikin sebuah sistem ya seperti outbound ya enggak, untuk melihat ya enggak, kita coba dulu mereka ini dibawa keluar, lalu kita bikin sebuah game atau sebuah outbound yang melihat ya enggak, tingkat keras dan lembutnya mereka. Nah, ini yang kita bisa pasangkan. Kadang-kadang orang yang keras bisa jadi di sebuah pekerjaan itu pas untuk orang yang keras juga, tapi bisa juga dipasangkan dengan orang yang lembut. Jadi kalau menurut Bang Andri, sesuai pengalaman, tidak semuanya ya, bisa ditransfer, bisa dikendalikan, dan bisa juga tapi kita lakukan analisa terlebih dahulu. Kira-kira begitu. Apakah kerasnya itu keras karena yang seperti tadi asalnya, atau keras ya pada hal-hal yang sifatnya mengganggu ya kinerja perusahaan dan kinerja karyawan. Begitu kira-kira saudaraku di Cibubur. Barakallahu fikum. Kembali ke Akanda. Barakallahu fikum. Nah, itu tadi semoga
Akbar Abu Dias puas dengan jawabannya dan nggak kapok ya datang ke studio ya. Pekan depan kalau bisa setiap hari juga nggak apa-apa datang ke studio. Kita lanjut nih Bang. Iya. Ada penanya dari Pejaten, Umu Nadif nih Bang. Bismillah. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana memelihara semangat di tempat kerja? Terus untuk memulai bisnis membutuhkan SDM. Sedangkan SDM yang ahli plus syar'i itu tidak mudah mendapatkannya. Ada saran? Monggo Bang. Alhamdulillah. Jadi Umu Nadif di Pejaten ya, Jakarta. Sebenarnya pertanyaan di Anas Radio ini Bang Andri lihat setiap kali pertemuan ya sedikit ada kemiripan-kemiripan ya dari yang pekan sebelumnya atau pekan sebelumnya dan sekarang. Dan memang para pendengar Anas Radio ya, kalau kita ingin berbicara ya barakallahu fikum soal sumber daya manusia, jadi banyak para karyawan itu yang dicari awalnya. Kalau kita menemukan banyak, ada yang lebih, ada yang kurang, ada yang satu lebih di sini, ada yang kurang di sini. Maka cari yang kalau kita mampu, memang yang sudah kita ketahui atau dikenal dengan sifat amanah dan kejujuran. Nah, ini yang kita harus prioritaskan. Ya enggak? Amanah dan kejujuran. Nah, ini bisa kita cari dari bagaimana pengalaman dia sebelumnya di tempat kerja yang lain, ya enggak? Atau bisa pula dari sistem rekomendasi. Karena orang yang terpercaya, ya enggak, dia merekomendasikan orang yang terpercaya. Kan begitu. Ya. Barakallahu fikum. Jadi ini yang pertama. Namun kalau betul-betul tidak bisa kita temukan ya SDM yang sempurna yang seperti yang ditanyakan, maka kita meminimalisirnya dari sesuatu yang sifatnya SDM itu yang dia bisa dilatih. Ya, sesuatu yang bisa dilatih. Sebenarnya semangat itu bisa dibangkitkan ya. Ya enggak? Semangat itu bisa dibangkitkan di dunia sumber daya manusia. Nah, kan banyak caranya. Ya, kita bisa panggil motivator untuk menyemangati, kan begitu? Ya enggak? Ya, kita bisa, ya enggak? Masya Allah, kita bisa cari konsultan, ya enggak? Untuk membuat sesuatu yang membentuk sistem kita sehingga lebih semangat lagi. Ya, atau kita rubah sistem di tempat kerja kita itu, ya enggak? Visualisasinya, ya enggak? Atau juga sistem kerjanya kita atur saja sehingga lebih bersemangat, ya enggak? Kita selingi, semangat ini kan, turunnya semangat ini kan faktornya banyak. Apakah karena kejenuhan, ya enggak? Kejenuhan bekerja di tempat itu, atau karena ya mungkin ruangan sehingga semangatnya turun, atau faktor non teknis yang sering Bang Andri bicarakan di pertemuan-pertemuan yang lalu, ya enggak? Jadi faktor keluarga yang mungkin kita lupakan dari orang yang bekerja di tempat kita, ya enggak? Atau hal-hal yang lain, ya enggak? Sehingga Masya Allah tidak ada situasi kerja yang baik di tempat itu. Jadi begitu ya. Jadi sesuatu yang bisa kita training, kita ubah. Nah, ini yang bisa kita minimalisir, ya kan? Namun kalau dicari mana yang harus kita utamakan, itu yang amanah dan kejujuran. Itu saran Bang Andri. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Nah, Umu Nadif di Pejaten, ya itu tadi ya saran-saran dari Bang Andri. Ya mungkin kalau butuh trainer atau motivator ya bisa hubungi tim Anas Radio atau Bang Andri langsung kan gitu, biar enak gitu Bang ya. Ya, alhamdulillah. Antum ini bisa aja ya. Enggak, Bang. Kita membantu aja, Bang. Kita membantu, Bang. Ya, alhamdulillah. Ini ada lagi pertanyaan nih, Bang. Dari Abu Ibrahim Fugail di Padang. Gimana perhitungan yang syar'i cara invest? Misalnya ada teman yang mau invest uang untuk modal usaha, dan cara pengembaliannya bagaimana? Nah, gitu, Bang. Monggo, Bang. Ya, alhamdulillah ya. Abu Ibrahim Fugail di Padang ya, Sumatera Barat. Jadi seperti kalau kita sering ikut pengajian dengan guru-guru kita, ya sebenarnya secara hitungan angkanya, ya enggak, di syariat agama kita tidak ada hitungan angka. Jadi artinya tidak ada ketetapan harus, ya enggak, 20-80 atau 30-70 atau 40-60 atau 50-50 itu tidak ada, ya enggak? Iya, Bang, ya, Bang. Tidak ada, ya kan? Kita cari di semua buku fikih kecil, buku fikih besar, tidak ada, ya enggak? Barakallahu fikum. Nah, jadi yang harus diperhitungkan, ya enggak? Dia menginvestasinya, ya, sesuai dengan materi kita awal tadi, investasinya apa saja yang diinvestasikan di kita. Itu yang kita hitung nilainya, ya, secara nilai kan. Kadang-kadang kan ada yang orang itu investasi secara uang, ya. Ada yang investasinya berupa barang atau logistik. Ada juga yang investasi itu, ya enggak, dia Masya Allah
kalau di ya enggak di kita kan di syarikat ada ya enggak cuma wajah aja kewibawaan. Ya, mungkin pikiran-pikirannya dia saja. Ya enggak, sehingga channel-channel yang membuat dia berinvestasi di tempat kita. Masya Allah. Jadi ini yang harus kita hitung. Memang secara apa namanya? Secara normal biasanya kalau yang berinvestasi itu tidak kerja, ya enggak. Nah, banyak di tengah-tengah kaum muslimin ini ya enggak, yang lainnya adalah yang pekerja. Ya, biasanya dia bagi sama rata kan? Ya, bagi sama rata 50-50. Ini umum yang kita temukan, di mana investor cuma menyertakan modal, yang sisanya pengelola dia bekerja di sana. Lalu mereka yang membagi 50-50% dari yang namanya keuntungan. Ya, ini secara normal. Namun turun naiknya itu bergantung dari ya bagaimana partisipasi dari keduanya. Kan bisa jadi ada investor, yang investor ini dia juga ingin bekerja. Berarti dia bisa jadi 60 di situ, ya enggak? Atau 55 atau 60%. Karena ada juga yang ingin berinvestasi, sekaligus dia, ya saya juga ingin jadi direktur di sini, ya enggak? Tolong dari investasi saya ini, ya saya tolong dikasih sebuah pekerjaan lah, mungkin manajer keuangannya. Jadi dia investor sekaligus merangkap manajer keuangan. Nah, berarti kan ini berbeda berarti kan? Ya Masya Allah, bisa jadi seperti itu. Nah, atau yang dia cuma investasi saja. Ada yang cuma investasi saja pada modal uangnya saja, tapi tidak mau bekerja. Ya Masya Allah. Ada yang, nah ini kalau bahasa di investor pandai ini tipe yang aku tidak mau repot bahasanya. Jadi cuma modal saja, ya enggak. Jadi dia ini penanam modal di mana-mana. Ya, modal di segala macam perusahaan, tinggal nunggu awal bulannya saja. Nah, yang seperti ini, ya enggak, persentasenya dia tidak boleh karena bekerja. Ya kan, ini cuma kecil saja. Ya mungkin cuma 15% atau 10%, ya enggak, sesuai dengan ya bagaimana besaran investasi di perusahaan tersebut. Begitu Abu Ibrahim Fudel di pada perhitungannya tidak ada ukuran yang pasti. Ya kita saling berkomunikasi saja dengan teman investasi kita tersebut. Nah, dan cara pengembaliannya, ya Masya Allah. Nah ini kalau dalam bahasa syarikat ya, sebenarnya cara pengembalian itu kan baik. Ya. Hanya kalau yang disebut investasi yang mudharabah seperti ini, ya Masya Allah, harusnya kalau yang namanya investasi seperti ini, dia tidak ada tekanan untuk mengembalikan secara cepat. Ya, ya kan namanya kita, ya enggak, kita bekerja sama. Ya, kalau rugi kita tanggung bersama, kalau untung kita tanggung bersama. So kalau misalnya ada investasi seperti ini, barakallahu fiik, investasi ada tekanan bulan pertama harus mengembalikan, bulan kedua harus mengembalikan, bulan ketiga harus mengembalikan, ya enggak, subhanallah. Nah itu lebih baik, ya enggak, akadnya dengan investasi, akadnya pinjaman saja, ya enggak. Misalnya Bang Andri meminjam dari dia, ya kalau meminjam kan bisa kita cicil pengembaliannya. Tetapi kalau dia mudharabah, Masya Allah, investasinya uang yang kita kerjasamakan, maka tidak ada tekanan untuk mengembalikan. Ya Masya Allah, ya enggak, paham ya maksudnya? Jadi keuntungan itulah kita bagi, ya enggak, keuntungan itulah kita bagi. Untung kita bagi, tidak untung kita tanggung bersama. Begitu para pendengar Anas Radio, barakallahu fiik. Ya. Alhamdulillah. Nah ini Bang ada pertanyaan lagi nih Bang dari Jogja nih Bang ya. Yogyakarta dari Ukti Sofi. Hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam memilih akan berinvestasi apa? Dan apakah investasi selalu identik dengan barang yang berwujud? Nah, ada tambahannya Bang. Kalau investasi dalam bentuk barang berwujud, kira-kira yang akan selalu menguntungkan dalam kurung harganya terus naik, paling tidak turun harganya, apa ya? Monggo Bang. Ya alhamdulillahirabbil alamin ya. Ini bahasanya itu ya, paling tidak turun harganya gitu ya. Iya. Masya Allah, minimalnya begitu kan? Betul. Baik, jadi tadi sudah dijelaskan ya, investasi itu tidak selalu identik dengan barang yang berwujud. Ya, tapi investasi itu bisa ya, berupa sesuatu yang tidak berwujud. Tadi seperti ide-ide, seperti konsep, ya Masya Allah. Atau sifatnya berupa berupa skill, keahlian kita, ya Masya Allah, yang bisa kita investasikan di sana kan, yang bisa kita investasikan, atau sistem yang kita buat, ya nggak, sistem yang kita buat bisa kita investasikan di sebuah perusahaan. Jadi bisa investasi itu sifatnya seperti itu, tinggal kita hitung aja nilainya.
kalau misalnya dia berinvestasi berupa konsep, tapi dia tidak bekerja, maka persentase yang dia dapatkan dari kerja sama investasi ini mungkin tidak besar, ya kecil persentasenya, ya mungkin sekitar ya nggak 10% atau ke bawah, ya nggak 2,5%, 3%, ya kan begitu kira-kira. Lalu kalau misalnya sifatnya skill, yang dia juga ikut bekerja di situ, makanya beda lagi, ya maka dia dapat apa namanya, dapat poin ganda di sini. Ya, dia juga ikut bekerja sama dalam berwirausaha, dalam berbisnis di tempat kita, di mana kita bekerja sama dengannya. Ya, jadi beda lagi ya. Nah, namun kalau yang sifatnya barang, ya kalau bicara investasi, mohon disinggung apa namanya, apakah yang barang-barang berwujud ini selalu menguntungkan? Nah, barakallahu fikum ya, masya Allah, kalau kita berbicara soal bisnis, ya bisnis itu di mana-mana, ya kadang untung, kadang rugi. Ya subhanallah. Ya di mana-mana bisnis semuanya investasi itu berisiko. Ya, tidak ada untung terus. Iya enggak? Subhanallah. Jadi bisa untung, bisa rugi. Nah, kan bahasanya kita melakukan sebuah proses untuk bagaimana cara mengetahui, meminimalisir. Ya, kita tahu bahwa kira-kira sebuah produk itu akan selalu ya siklusnya bagus, ya, sehingga kita bisa berinvestasi di sana. Nah, kalau menurut Bang Andri, yang pertama, kalau menurut para pakar-pakar pengusaha yang sering apa namanya menyebutkan di berbagai buku-buku bisnis, maka yang menguntungkan itu biasanya yang siklusnya harian, yang dia siklusnya cepat. Ya, dalam bahasa bisnis itu jual pagi dapat duit sore. Ya, jual pagi dapat duit sore, kan begitu? Masya Allah. Ya enggak? Jual pagi dapat duit sore itu biasanya bisnis yang sifatnya harian. Contohnya seperti makanan dan minuman, food and beverage, ya. Nah, itu coba cari yang kita bisa berinvestasi di sana. Ya, Masya Allah. Apakah sistemnya konvensional, apa sistemnya franchise? Ya, kita bisa cari. Ya, sebab kadang-kadang ada juga yang sistemnya franchise, dia membuka investasi, sifatnya investasi. Ya, jadi yang siklusnya harian seperti itu tadi. Lalu yang berikutnya, yang dia kalau bahasa kita apa namanya, uangnya di awal, ya enggak? Dapat uangnya dahulu, bayarnya belakangan. Ya. Nah, ini juga produk yang bisa kita pilih. Jadi artinya ini misalnya produk-produk yang sifatnya jasa, ya. Yang sifatnya jasa. Karena jasa itu biasanya resiko, ya enggak, investasinya lebih kecil daripada bisnis-bisnis yang sifatnya barang. Ya enggak, sifatnya barang seperti besar-besar kan? Ya enggak, seperti misalnya bisnis besar, bisnis batu bara, pertambangan, atau barang-barang yang besar, sehingga kita butuh modal yang lebih besar terlebih dahulu. Padahal ya belum tentu ya enggak hasilnya sesuai kan. Tapi kalau yang sifatnya harian seperti ini kan bisa kita lihat, bisa kita pantau. Ya enggak, bisa kita jual donat. Ya, kita investasi di perusahaan donat, kan ketahuan berapa produksi donat itu per hari, ya enggak, sebulannya berapa omsetnya, berapa keuntungannya, kan akan nampak di sana kan, ya enggak. Ternyata perputarannya laku 100 box satu hari dengan apa namanya, dengan karyawan yang jumlahnya 50 orang misalnya, seperti itu. Jadi bisa kita analisa, ya enggak, apa namanya, proses keuangan, ya produksi dan marketingnya di sana. Begitu kira-kira. Jadi harganya terus naik, itu sifatnya yang perputarannya, siklusnya sehari-hari. Ya, begitu. Iya, Tep. Begitu Uti Sofi di Jogja, mudah-mudahan jawabannya menginspirasi antum ya. Ini ada lagi nih Bang, Abu Haidar di Jawa Tengah, tepatnya mungkin di pesisir selatan nih kayaknya nih. Ini agak panjang pertanyaannya Bang, curahan hati sepertinya nih Bang. Karena bicara masalah investasi, mohon disinggung juga dengan penipuan model investasi. Belum lama juga di daerah kami ada penipuan model investasi, di mana yang memegang investasi pura-pura ada usaha, dan setelah membawa uang banyak dari investor, terus kabur. Ada ikhwan yang ikut mencari investor, akhirnya terkena dampaknya. Terus lanjutannya dengar-dengar ikhwannya kabur. Ada juga penipuan model lowongan kerja dengan gaji tinggi, pas daftar disuruh membayar sekian juta. Setelah itu diukur untuk bikin pakaian dan sebagainya, diulur-ulur terus. Akhirnya sananya mensyaratkan kalau mau bekerja harus nitip sertifikat tanah. Ya, akhirnya ikhwan yang pada daftar pada mundur, walau nggak nyinggung tema, tapi tolong disampaikan soalnya ikhwan. Nah, monggo Bang.
Masya Allah. Curhat nih Bang Iman. Alhamdulillah. Ya. Baik ya. Waliyazubillah. Semoga Allah melindungi kita semua dari berbagai fitnah di dunia kewirausahaan dan bisnis seperti ini. Abu Haidar di Jawa Tengah. Jadi memang tadi di awal Bang Andri sebenarnya sudah menyinggung sedikit ya tips bagaimana kita berinvestasi atau mencari investasi. Jadi yang seperti ini sifatnya yang pertama, tadi kan saya mengatakan ya harus ada 3 knowledge yang harus diketahui oleh seseorang yang ingin berinvestasi. Yang pertama product knowledge, ya enggak. Yang kedua customer, dan yang ketiga corporate. Ya, corporate knowledge. Baik itu yang sifatnya di pasar saham, yang konvensional, yang franchise itu sama. Ya. Jadi produk, jadi kita harus tahu dulu. Ya. Nah, yang kedua customernya, yang ketiga corporate. Nah, yang hubungannya ke corporate ini yang harus kita pahami. Jadi, ya, nah tips dari Bang Andri yang pertama, ya, yang namanya penipuan itu biasanya sifatnya dia selalu melakukan pengiriman distribusi uang di awal. Nah, ini yang harus kita kaum muslimin kita minimalisir bagaimana kejahatan-kejahatan seperti ini. Jadi jangan coba-coba melakukan pengiriman uang tanpa kita ketahui 3 yang harus kita ketahui ini. Ya, subhanallah. Corporate-nya, customer-nya, atau manajemennya kalau dia dalam lowongan kerja, dan produknya. Sebenarnya kan penipuan yang sifatnya lowongan kerja di koran-koran, lalu dia lowongan kerja gaji tinggi, pekerjaan cuma pas datang, di awal sudah tiba-tiba harus menyetorkan uang, sejumlah sekian dan sekian, 5 juta, 2 juta, 20 juta. Nah ini bukti bahwa masya Allah, nah itu investasi yang buruk sebenarnya. Itu kejahatan yang terjadi di berbagai dunia bisnis. Nah, maka yang Bang Andri ingin lakukan, jangan sekali-kali kita melakukan pengiriman uang. Ini sifatnya banyak ya. Apalagi yang sekarang sifatnya sistem arisan yang meletakkan lembaran-lembaran di atas ATM kan. Ini sifatnya seperti itu kan, pengiriman uang terlebih dahulu. Ternyata kita ditipu, setelah ditelepon kita disuruh mengirimkan uang, mentransfer uang. Ada juga hipnotis dan sebagainya, masya Allah. Maka, ini setiap kaum muslimin, apalagi ahlu sunnah yang kita memiliki ilmu di dalamnya, memiliki ilmu agama. Nah, kita jangan terpedaya ya dengan yang sifatnya, tadi harus menyetor uang, membayar uang sekian, karena ini memang bentuk-bentuk penipuan dalam bisnis. Begitu juga tadi investasi, begitu juga investasi. Jangan pernah, kita berinvestasi sampai kita memahami 3 ini. Jadi kita kenal produknya dan kita lihat langsung produknya. Itu yang Bang Andri lakukan. Jadi ketika Bang Andri tawar, lihat dulu produknya. Apa produknya ini? Produknya barang atau jasa? Saya mau pegang produknya. Kan begitu. Kalau dia jasa, saya mau lihat brosurnya. Saya mau lihat tempatnya. Kalau dia jual tanah, properti, kita lihat tempatnya, masya Allah. Dan yang kedua, customernya. Kalau dia manajemen, berarti manajemennya harus kita temukan. Kadang-kadang dia berdalih, wah kami memang tidak punya kantor. Kantor kami mah tidak ada, kantor kami mah pindah-pindah. Ini harus hati-hati. Dia mengatakan kantornya pindah-pindah, masya Allah. Kadang kami kantor di Makassar, minggu depan kantornya pindah ke Jakarta. Ini harus dicek, ya, masya Allah ya, karena banyak penipuan yang sifatnya seperti ini. Jadi kita harus betul-betul bertemu dengan orangnya. Jangan cuma ketipu dengan masya Allah dengan jas dan pakaiannya, atau wajahnya yang sumringah dan seperti sangat bersemangat kayak Akanda ini, masya Allah. Jadi harus dicek ya Akanda ya. Barakallahu fikum. Dicek ya berikutnya, harus dicek betul. Iya, masya Allah. Barakallahu fikum. Karena kan, masya Allah kita lihat hari ini, sama mirip wajahnya sama kita, masya Allah. Tapi ternyata yang satu ahlussunnah, yang satu terorisnya bisa. Ya, masya Allah. Dan sama, apalagi yang sifatnya seperti perusahaan-perusahaan seperti ini, karena perusahaan itu banyak di mana-mana. Ya, masya Allah. Dia cuma menawarkan dari kertas saja, dari sebuah proposal, ternyata masya Allah tiba-tiba harus mengirimkan uang, tiba-tiba harus menyetorkan uang. Ini kejahatan dalam masalah bisnis. Ya begitu kira-kira. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Tadi kayaknya bicara masalah kantor itu Bang, kantor cabang mungkin Bang ya, di Makassar, Jakarta gitu. Mungkin yang dimaksud itu kantor tanda petik, mungkin istri Bang itu Bang. Oh, itu lain lagi. Lagi Bang ya. Ya, ini Bang, lagi. kita lanjut nih Bang ya. Ada pertanyaan lagi, mungkin waktunya sudah mau habis tapi bismillah Bang, dalam hal bisnis tidak selamanya seseorang menjadi pelaku utama bisnis. Namun
kadang-kadang ada yang namanya karyawan. Nah, pertanyaan saya pertama, apakah bisa kita bekerja atau kerjasama di sebuah perusahaan yang dipimpin oleh seorang Nasrani? Yang kedua, misalnya kita yang jadi pelaku utama bisnis, bisakah juga mencari seorang karyawan yang belum kita tahu apakah dia rajin beribadah atau tidak, karena sebagaimana kita terputus. Jadi intinya itu Bang, 1 dan 2 itu Bang. Iya. Monggo Bang. Barakallahu fikum ya. Jadi yang disebut pemimpin ini Nasrani atau yang semisalnya dari kalangan orang-orang kafir ini kan bentuknya banyak. Ya. Apakah yang dimaksud pimpinan ini adalah pemilik perusahaan? Ya nggak, pemilik perusahaan. Karena subhanallah hari ini ya nggak, di negeri kita, negeri kaum muslimin kan banyak sekali perusahaan-perusahaan dari luar negeri kan, yang jelas notabene adalah dimiliki oleh orang-orang yang non muslim. Ya, coba kita lihat yang seperti di McDonald, Kentucky, siapa yang memiliki McDonald dan Kentucky itu? Apakah orang muslim? Bukan, itu jelas-jelas dari luar negeri kita, dari orang-orang kafir, ya nggak? Tapi kita lihat siapa yang bekerja di sana. Ya masya Allah, kan ini negeri kita, negeri kaum muslimin. Jadi kalau misalnya bentuknya yang pertama perusahaan itu memang dari luar, dari orang Nasrani atau yang semisalnya. Tapi subhanallah sudah berjalan bagus di sini seperti Kentucky itu, ya nggak? Kenapa ada larangan? Kenapa tidak boleh kita berinvestasi? Misalnya kita buka franchise McDonald misalnya di mana, di tempat antum berada. Ya, kalau antum punya uang misalnya kan begitu kan? Ya nggak? Kan tidak ada larangan misalnya. Ya, dari sudut pandang yang pertama ya, sudut pandang boleh tidaknya ya kita berinvestasi di perusahaan yang seperti itu. Nah, kalau misalnya ya kita lihat ya tadi kan manajemen knowledge yang subhanallah orang-orang yang bekerja sama dengan kita ini orang luar yang tidak percaya ya, karena subhanallah karena kita punya visi yang berbeda, nggak punya cara pandang yang berbeda, sistem syariat yang berbeda, sehingga memungkinkan kalau kita lihat mudaratnya besar, maka barakallahu fikum kalau bisa kita cari investasi atau kita bekerja di perusahaan-perusahaan yang dikelola dan dipimpin, dimiliki oleh orang-orang muslim ya nggak, dan masih banyak insya Allah rizki di negeri kita ini insya Allah masih sangat luas sekali barakallahu fikum ya, kira-kira begitu. Lalu yang berikutnya, kalau kita jadi pelaku utama bisnis, bisakah kita mencari seorang karyawan yang belum kita tahu apakah dia rajin beribadah atau tidak? Ya bisa kita mendapatkan kenyataan seperti ini, karyawan yang memang kita belum tahu. Tetapi kalau dalam bahasa para pengusaha, banyak para pakar bisnis mengatakan ya kita uji saja, kita lihat. Ya, kita lihat kesehariannya kan begitu. Ya enggak? Sesuatu yang nampak pada diri dia, ya enggak? Karena kalau kita teliti, ya enggak, subhanallah, wah ini pekerjaan yang membutuhkan ini ya. Subhanallah, misalnya kayak Bang Andri sendiri, misalnya contoh mendapatkan teman, ya enggak, atau siapa tanda. Masa saya harus teliti nongkrong di rumahnya ini, orang ini sholat nggak ya? Ya enggak? Jadi selama 3 hari, ya enggak, saya nongkrong, dia sholat zuhur nggak ya? Ini sholat zuhurnya di masjid mana? Jadi saya suka nongkrongin begitu. Wah, capek kita jadi pengusaha seperti ini. Ya enggak? Kita harus cari, ya enggak? Jadi kita yang normal saja. Yang pertama, ya mungkin kita bisa melakukan tes kan? Seperti biasa, tes wawancara. Ya, tes wawancara. Jadi kita jadi manajer SDM atau jadi pemimpin, kita tanya-tanya aja. Kan dari situ kita ketahuan kan? Kita tanya, ya enggak? Masya Allah. Ya enggak? Atau dibikin suatu, ya kalau bahasa kita, ya enggak, tanya jawab tertulis. Tanya jawab tertulis, ya enggak? Bagaimana sholatnya? Ya enggak? Kan bisa pilihannya A, ya enggak? 3 kali, B 2 kali, C 5 kali. Nah, 5 waktu maksudnya, D tidak sama sekali, kan ketahuan kan? Bisa, itu diperbolehkan itu. Ada juga beberapa perusahaan yang meminta tipe teknik wawancara yang sifatnya tertulis dan sifatnya tidak tertulis. Nah, di situ kita bisa lakukan saringan terhadap calon karyawan kita. Ya masya Allah kan begitu. Ya enggak? Atau kita coba tes, apa buku-buku favoritnya? Sering baca buku apa? Misalnya begitu kan? Oh, ternyata buku yang dibaca bukunya masya Allah apa misalnya? Ya bukunya teroris, wah kan ada saringan di situ kan? Ternyata buku yang dibacanya apa? Nah, ini bisa, atau lihat pernah ikut training apa? Jadi itu, ternyata kalau sering ikut training berarti kan dia sudah terbiasa dengan dunia motivasi dan sumber daya manusia. Atau dia mengatakan tidak pernah sama sekali. Nah, di tes tertulisnya itu. Dari situ para pendengar Anas Radio kita bisa melakukan saringan terhadap calon karyawan kita. Lalu saringan yang berikutnya kita wawancara langsung. Kan? Kita tanya, ya nggak Bapak,
niat kerja di sini apa, ya enggak. Nah, kan disitu kan, wah niat saya iseng-iseng, lah beda lagi. Nah, niat saya mah ini, ya enggak. Ya ternyata saya cuma di sini ya pengen kerja 1 tahun saja karena saya tadi ingin membuka bisnis. Nah, kan beda-beda. Iya, betul. Ya, subhanallah, ya enggak, masya Allah. Jadi di wawancara itu, ya, apakah yang sifatnya tertulis atau yang tidak tertulis, di situ kita menyaring karyawan kita. Termasuk kita melihat tingkat pemahaman agama dan tingkat beribadahnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu tips dari Bang Andri. Wallahu a'lam. Masya Allah. Alhamdulillah nih kita udah di penghujung acara kita nih, udah jam 10. Para peserta Anas Radio, Bang Andri juga. Sebelum kita tutup, monggo Bang Andri kalau ada kesimpulan dari materi kita hari ini, silakan. Tafadhol. Masya Allah. Baik ya. Ini Bang Andri mau jawab satu lagi. Ada yang lewat SMS ke saya. Masya Allah, ini akhi Abdul Aziz Kurniawan ya. Ikhwah kita di Masya Allah. Ya, di Ma'at Al-Ansor, Yogyakarta. Yang mau tanya gimana strategi pemasaran agar produk kita bisa langsung booming pada bisnis pertama. Baik. Jadi marketing itu kan, ya kalau kita ingin sukses, kita harus menyerang 3 hal. Yang pertama, pikiran orang, mind. Ya enggak. Yang kedua, pasarnya. Ya enggak, market share namanya. Yang ketiga adalah hatinya, heart share. Nah, semakin kita bisa menyerang pada pukulan pertama 3 ini, dan kena pada konsumen yang kita pilih, maka kita menang. Ya enggak? Win-win solution. Yang kita sukses pada pukulan pertama. Jadi kita harus menyusun strategi dulu. Abdul Aziz Kurniawan, ya enggak? Jadi yang pertama memenangkan pikiran. Jadi kalau kita memenangkan pikiran, kita harus pilih nih. Ya enggak? Kalau misalnya subhanallah, kalau bahasa kita mau pasang pamflet dauro, ya enggak? Kalimatnya harus sangat menarik. Ya enggak? Nah, kita boleh memilih pakai kalimat-kalimat kontroversial, ya enggak? Selama syar'i, ya enggak? Silakan. Karena kalimat-kalimat kontroversial itu, yang itu menyengat di otak kita, ya enggak? Subhanallah, menyengat di otak kita. Kan begitu kan? Ya, misalnya kita pilih, ya enggak? Misalnya bubur ayam, ya enggak? Nah, itu lainnya. Bubur ayam, ya enggak? Bergizi, ya enggak? Bersemangat. Nah, itu kan kata-kata yang luar biasa, ya enggak? Luar biasa ya. Jadi, bubur ayam apa yang orang makannya sampai bersemangat? Kan orang penasaran kan? Ya enggak? Nah pas kita makan, subhanallah, ternyata yang bikin bersemangat itu ternyata penjualnya. Ternyata penjual kita makan, wah penjualnya pidato kan? Nah, luar biasa. Di situ letaknya. Ya enggak? Jadi ketika orang makan bubur ayam, ternyata ownernya ini selalu senyum, ya enggak? Atau diselingi dengan nasihat-nasihat, atau dia pidato, masya Allah, barakallahu fiik. Atau ternyata dia menyetel, masya Allah, rekaman bincang usaha mandiri di bubur ayam dia. Sehingga ternyata ada orang yang makan itu kan ternyata bersemangat mendengar suara Kandara bijaksana. Nah, itu maksud Bang Andri. Jadi menyerang mainnya. Jadi pikiran orang itu harus diserang terlebih dahulu. Sehingga, nah ujungnya itu Abdul Aziz, pokoknya produk kita itu ketika orang ingat produk kita, ingat produk itu, ya langsung ingat apa yang kita jual, ya, apa yang kita tawarkan. Ya, contohnya begini, kita kan kalau misalnya ingat sebuah produk, pasti ingat nama sesuatu. Ingat pasta gigi, ingat apa? Ya kan begitu kan? Nah, ingat pasta gigi, ingat apa? Ingat sikat gigi, ingat apa? Ingat sabun mandi. Nah, kalau ingat sabun mandi, misalnya ingat Lifebuoy, berarti Lifebuoy itu memenangkan otak dan pikiran. Nah, bagaimana Lifebuoy bisa memenangkan pikiran konsumen Indonesia? Itu yang harus kita pelajari. Ya enggak? Luar biasa. Jadi kita harus bikin tagline yang bagus. Abdul Aziz, misalnya kita lihat ya, ada jamu tolak angin, ya enggak? Atau jamu apa, ya enggak? Nah, orang pintar, ya enggak, minum tolak angin, misalnya seperti itu. Nah, kita bikin tagline, bubur ayam, ya enggak? Apa misalnya? Subhanallah, ya enggak? Orang yang ingin sehat, ya enggak, makan bubur ayam saya, kan begitu? Atau orang yang ingin cerdas, makan bubur ayam saya. Nah, tolong dipikirkan, ya sesuatu yang bisa menyentuh mindnya seseorang, ya enggak? Jadi kita bisa memenangkan produk itu, memarketingkan produk kita itu menang pada saat pikiran pukulan yang pertama pada proses pemasaran kita di tempat kita berada. Begitu barakallahu fikum. Jadi, nah ini wasiat dari Bang Andri, tolong dilihat lagi strategi pemasaran di rekaman-rekaman bincang usaha Mandiri yang telah lalu. Baik, begitu saja. Alhamdulillah telah selesai. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah yang terakhir ya tolong kalau kita ingin berinvestasi, kesimpulannya jangan lupa untuk kita mengetahui 3 hal terlebih dahulu. Yang pertama produknya, yang kedua customer atau manajemennya,
Dan yang ketiga adalah corporate-nya, yang corporate knowledge-nya. Nah, sudah sampai kita seperti itu, lalu jangan tergesa-gesa. Ya, kita lakukan dulu proses tatap muka, komunikasi interpersonal dan kelompok kepada orang yang menawarkan 3 hal tersebut. Ya, setelah kita yakini, baru kita berinvestasi di sana. Kira-kira jangan terlalu gegabah dan tergesa-gesa. Begitu kira-kira. Silakan Akanda ditutup oleh antum. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan atas ulasan yang panjang lebar dan sangat mengasihkan tadi Bang ya. Masya Allah nih Bang. Jadi inspirasinya terus tergugah mudah-mudahan nih para pendengar Anas Radio dan kita juga nih penyiar dan kru Anas Radio ya. Terus sebelum kita tutup ada sedikit pengumuman nih untuk besok ya. Kebetulan besok di Jakarta itu libur. Jadi kita adakan daurah, Anas Radio mengadakan daurah bersama Panitia Kajian Ahlussunnah Jakarta. Daurah sehari, 6 pilar agama, pembahasan kitab Usul Sittah dibawakan oleh Ustadz Abdul Bar dan Ba'da Zuhurnya 4 kaidah Islam. Pembahasan kitab Qawaidul Arba dibawakan oleh Ustadz Ali Basuki, bertempat di Masjid Al-I'tisam Sudirman belakang Hotel Shangri-La pukul 10 sampai asar insyaallah. Jadi silakan yang mau datang mengisi liburan ya, kita isi liburan dengan taklim duduk di majelis ya, masyaallah ya. Oh ya, Sabtu juga ada nih. Ada kejutan-kejutan pokoknya, masya Allah nih. Jadi Sabtu di Tisom juga akan ada kajian bersama Ustadz Muhammad Umar As-Sewet dan Ustadz Abdullah Syaroni. Lalu di Ahadnya seperti biasa di WNG Rawamangun bersama Ustadz Ja'far Soleh dan Ustadz Imam Arif LC, masya Allah. Dan pekan depannya lagi nih, kita bicara pekan depannya lagi, di pekan kelima akan ada daurah yang sangat menggugah mungkin pikiran antum semua pecinta Anas Radio ya. Jadi di sana nanti ada daurah kurban ya. Sabtunya di pekan kelima insyaallah ada daurah kurban bersama Ustadz Abdul Bar. Jadi daurah itu lebih ke arah detail ya, jadi bagaimana cara menyembeli dan seluk-beluknya insyaallah. Sebelum kita tutup, terima kasih atas atensinya para pendengar semua. Semoga dengan ini kita bisa terinspirasi semuanya. Dan setelah ini akan ada kajian rekaman dari Ustadz Zulkarnain dengan pembahasan sikap menghadapi isu terorisme yang disiarkan tadi malam Ba'da Maghrib sampai Ba'da Isya. Selamat menyaksikan, selamat mendengarkan. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.